record dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jaringan hewan. Nah, sebelum dimulai, silahkan untuk ketua kelasnya itu memimpin doa. Hafiz, silakan. Ya, kalau enggak adan-adanan, silahkan pimpin doa, Nan. sebelum memulai pelajaran daring pada pagi hari ini, alhamdulillah kita membaca surat Al-Fatihah ala hadiniya wa bismillah wa ila Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Lastum, ikhtiram hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum diaktifkan videonya silakan diaktifkan dulu. Sambil Ustadz ngecek ya kameranya diaktifkan. Adnan ada, dia Rahmah tidak, Salwa ada, dia Septi, ini Ratna Fauzi, Ahmad Rendi, gimana Ahmad Rendi ada hadir? Ahmad Rendi Firdaus, benar. Bisa lihat videonya? Aku dapat belajar gaji. Ini tanpa nama siapa? Nanat, tolong bukain Nat videonya. Muhammad Hafiz, mungkin teman-temannya juga pada kangen kan ngelihat kalian. Nggak apa-apa, tuh nggak apa-apa. Ini Randy juga. Api tolong dibuka. Muhammad Rafi ya, biar teman-temannya pada lihat. Ya udah, nggak apa-apa, udah ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini tentang jaringan hewan. Nah, ini Ustadz sudah bagikan Nah, ini bahan ajar. Ustadz belum di share screen ya? Maaf. Nah, ini ada kurang jelas tulisannya. Kurang jelas? Iya. Ya, itu ada di WA, bisa di-download ya. Nah, ini bahan ajarnya. Di sini tentang materi tentang jaringan hewan ya. Di sini jaringan hewan. Nah, sebelum jaringan hewan itu ada jaringan tumbuhan. Nah, kalau jaringan paling luar di jaringan tumbuhan itu apa? Jaringan apa? Yang akar. Bukan. Epidermis. Iya, epitel atau meristem. Ya, epidermis. Salah. Epitel, ya. Oke. Nah, di sini ada jaringan hewan, di sini ada jaringan embrional, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penguat, dan jaringan lemak. Nah, kalau di jaringan hewan paling luar itu adalah jaringan epitel, atau di kulit bisa ya. Kalau misalkan di tumbuhan itu jaringan meristem. Nah, ini jaringan epitel bentuknya itu pipih berlapis, ada pipih berlapis banyak, terus ada epitel kubus berlapis tunggal, epitel kubus berlapis banyak, dan epitel silindris berlapis banyak. Nah, nanti ini akan kalian dapatkan ya di modul ini, di penjelasannya ada di bawahnya yang lebih menjelaskan ya. Ada jaringan otot ya, jaringan saraf, dan jaringan penguat, dan jaringan lemak ya. Nah, di sini jaringan hewan, ini jaringan epitel. Nah, ini kalian bisa baca-baca di sini ya. Di
sini. Nah, itu udah di-download belum? Nah, ini ada latihannya. Udah. Nah, ini ada latihannya. Terus setelah ini ada juga LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini lembar kerjanya berkelompok, namun diisikannya masing-masing. Jadi jadi di sini perkelompoknya itu untuk diskusi, ya. Itu bisa di WhatsApp diskusinya, bisa juga di apa namanya, bisa di WhatsApp atau di yang lain. Bisa kalian kalau yang tahu bisa di Google Form, Google dokumen dimasukkan ini. Nanti kalian bisa teman-temannya bisa masukin ke situ. Jadilah hasilnya. Masukin gitu. apa, Tan? Ininya jawaban-jawabannya gitu. Jadi misalkan ini dimasukkan ke Google dokumen sama Google kalian. Ya, misalkan di sini nih Google kok di sini ya. Nah, jadi tapi kan kalau misalkan yang ini kasihan yang kalau di handphone ngetiknya kan agak ribet ya. Kalau bisa juga kalian di buku aja dicatat jawabannya, nanti tinggal difotoin ke teman-temannya yang punya laptop dengan dimasukkan gitu. Ngerti? Ya, per kelompoknya dibagi 2 aja supaya tidak tidak terlalu banyak. Jadi ada tim laki-laki dan tim perempuan ya. Nah, ini kenapa untuk Ustadz dapat nilai nanti kan ada nilai harian ya, nilai tugas dan nilai harian gitu. Nah, ini jenis-jenis jaringan, ini sebut jaringan apa, gambar ini kalian juga bisa browsing ya, mungkin bisa mengerjakan sekitar 10 menit mungkin ya, karena jangan 10 menit dong. Enggak, maksudnya kalau misalkan kerja kelompok itu di bagian mana. Nah, di sini juga jadi dibagi kasih tugas mana-mana gitu. Jadi saling ngerjain gitu. Nah, satu yang Ustadz, itu barcode untuk apa, Tat? Nah, ini barcode. Kalau Ustadz, kalau di LKPD ini kan ngirimnya bentuknya tadi PDF ya. Nah, kalau misalkan di komputer itu kalau udah Microsoft 2016 ya, apa Office-nya 2016 atau 2013. Nah, ini bisa langsung dirubah ke dokumen ya, ke Word ya. Nah, nanti juga bisa dikasih yang Word-nya ini. Nah, ini bisa kalian untuk melihat video. Di sini ada penjelasan juga tentang jaringan hewan. Jadi bisa tinggal di handphone pakai barcode ataupun mengklik di sini gitu ya. Oke, di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, Ustadz. Ini ya kita belajar. Pertama mungkin Ustadz ada pembahasan sedikit tentang jaringan hewan. Setelah itu 20 menit Ustadz kasih tugas itu. Lalu nanti presentasi perwakilan kelompoknya. Itu ya, presentasi itu mewakili tinggal dibaca, tinggal membahas yang kalian sudah kerjakan. Mungkin yang LKPD tadi itu udah dikerjakan ini. Nah, tinggal dijelaskan ke kita atau tinggal bacakan saja. Paham? Ya. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai struktur tubuh jaringan hewan. Nah, khususnya kepada jaringan vertebrata kali ini. Vertebrata kenapa yang tulang belakang ya. Nah, di sini ada jaringan epitel, jaringan ikat. Jaringan ikat ini terdiri dari jaringan ikat biasa atau reguler, ada jaringan penyokong, tulang dan rawan, ada jaringan darah. Nah, dari jaringan otot, ini ada jaringan otot duri, ada jaringan otot polos, ada jaringan otot jantung, dan jaringan saraf. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ya, ini ada fotonya.
di sini foto dari aves atau burung, ya. Di sini ada bagian-bagian jaringan. Nah, selanjutnya di sini pertama ada jaringan epitel. Nah, ciri-ciri jaringan epitel pertama itu melapisi bagian terluar organ permukaan, ya, permukaan organ, atau di sini jaringan paling luar. Contohnya kalau kita lihat ada kulit, ya, kalau pada vertebrata. Nah, terus jaringan ini dapat membentuk kelenjar. Nah, tersusun atas sel-sel yang rapat, tidak dapat sedikit celah di antara sel-sel berdekatan. Nah, di sini sangat rapat. Nah, contohnya ini kulit. Di dalam kulit ini ada kelenjarnya. Contohnya kelenjarnya kalau bisa kalian ambil, ada rambut-rambut, kalau dicabut, itu kalau dari rambut kalian dicabut itu ada kayak yang putih-putih. Nah, itu ada kelenjar juga. Nah, berfungsi sebagai pelindung atau sekresi atau absorpsi. Nah, ini pelindung itu dari misalkan dari zat luar itu tidak bisa masuk langsung gitu. Ya. Nah, ini ada contoh gambar jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisan dan bentuknya, ya, bentuk selnya di sini. Bermacam-macam ya Tat bentuknya. Ya, macam-macam. Nah, contohnya di sini, ini bentuknya, bentuk sel. Di sini ada lapisannya. Lapisannya ada simple seperti ini, simple. Ada pseudostratific atau columnar. Nah, ini yang tadi ini yang sangat berlapis. Ada berlapis, ini ada berlapis-lapis ini. Nah, ini ada bentuknya, ada kotak, ada apa ini? Ada segi panjang, ada kubus, ada segi 6, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini jaringan, contohnya ada kelenjar di pankreas, ini epitelium. Di sini ada pulmonar, di sini ada jaringan di usus, ya. Di sini ada di jantung. Ya, ini paru-paru, ya, simple squamosa. Nah, di sini ini contohnya di yang berlapis, dia ada pseudostratific atau columnar, ada epitelium ini di bagian kalau di anjing itu bagian trakeanya, ya. Nah, lalu ada jaringan ikat. Nah, ciri-ciri jaringan ikat ini, jaringan ikat pada umumnya berfungsi mengikat dan mendukung jaringan, ya, jaringan lain. Nah, berisi sel-sel yang tersebar di seluruh matriks ekstraseluler. Terus matriks terdiri dari serat-serat bentuk cair seperti jeli atau padat. Nah, di sini ada 3 jenis serabut jaringan ikat. Nah, contohnya yang pertama itu ada serabut kolagen, memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Ada serabut elastis, merenggang dan membentuk kembali ke ukuran aslinya. Ada serabut retikular atau bergabung dengan jaringan ikat ke jaringan yang berdekatan. Nah, di sini ada serabut kolagen ini memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Nah, ini misalkan serabut kolagen ini ada pada ini yang melekat pada di sendi-sendi, ya. Nah, jadi ketika sendi itu bergerak itu membentuk fleksibilitas kanan kiri ke kanan. Melekat di mana Tat? Sendi-sendi, jaringan sendi, ya. Gitu. Serabut elastis itu ada pada biasanya di sini ada di otot di jantung atau otot di paru-paru, karena itu dia bisa kalau di paru-paru itu bisa ekskresi atau inspirasi, memasukkan udara dan mengembang dan mengempis, ya. Jadi elastis gitu. Nah, ini ada serabut retikular atau bergabung dengan jaringan ikat ke jaringan yang berdekatan. Kalau ini retikular ini ada pada jaringan epitel, ya, atau jaringan pada kulit biasanya. Nah, ada kandungan jaringan ikat berupa sel, ada
fibroblast yang mengeluarkan protein dari serat ekstraseluler, ada makrofag yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh. Makrofag apa ini? Makrofag. Ya, jadi makrofag ini biasanya itu untuk kekebalan tubuh. Ini dari apa? Sel darah biasanya. Selanjutnya ada jaringan otot. Nah, ciri-ciri jaringan otot ini terdiri dari sel-sel panjang serabut otot yang berkontraksi sebagai respon terhadap sinyal saraf. Nah, pada tipe jaringan otot pada vertebrata itu ada 3, ada otot polos, lurik atau rangka, ada otot jantung. Nah, di sini Apaan tuh? Ini Apaan tuh? Wah, api biasa ini. Ya, ada skelet muskuler atau ini pada jaringan otot ya. Muskuler ya, jaringan otot. Ini ada jantung, kardiak ya, otot jantung. Itu jantung kan kayak paru-paru. Jantung. Terus ini paru melebar muskuler. Jadi ini usus. Di usus. Ya. Nah, di sini ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf mampu merasakan stimulus atau rangsangan yang mengirimkan sinyal ke seluruh hewan atau contohnya pada manusia juga. Di sini ada jaringan saraf, ada stimulus. Misalkan kalian dicubit nih, ya, dicubit itu akan merasakan sakit. Sakitnya itu sebenarnya itu responnya ini dari kulit, misalkan dicubit yang tangannya itu sampai ke otak gitu. Nah, ataupun kalian di kaki keinjak misalkan paku, sakitnya itu langsung menyebar ke otak, ngerasain oh ini rasa sakit. Nah, ataupun rasangan yang lain, misalkan dielus-elus, oh ini halus, dielus-elus. Nah, beda rasanya ketika menginjak paku dengan menginjak air misalkan. Nah, itu stimulus itu datangnya langsung ke otak. Nah, itu lewat apa jalurnya itu, sarafnya itu dari dendrit gitu. Nah, lalu jaringan saraf mengandung dan neuron atau sel saraf yang mengirimkan impuls saraf. Nah, sel glial atau glia atau neuroglia membentuk menyehatkan atau melindung dan menggantikan kembali neuron yang rusak. Neuron itu, nah ini neuron itu seperti yang digambar di LKPD itu neuron. Nah, neuron ini kan emang bisa rusak ya, Tat? Apa? Neuron bisa rusak? Bisa. Jadi misalkan Ustadz balik lagi ke misalkan tangan kalian kalau misalkan foto Ustadz ada kan ya. Nah, di sini ya. Nah, misalkan ada. Ya ada. Kalian nih di sini misalkan jatuh ya. Sobekan di sini. Nah, di sini neuron di sini kan penghantar saraf-saraf ke otak pun ada karena merasakan sakit itu. Nah, ketika ketika sobek, rusak, ini otomatis rusak kan? Itu rusak kan? Nah, itu bisa bisa sembuh kembali gitu. Jadi bisa rusak gitu. Contohnya, tapi sembuhnya itu lama ya, Tat? Iya, lama. Contohnya seiringan dengan kulit atau gimana? Misalnya sobek, ya. Berarti neuron itu sehubungan dengan kulit juga sembuh. Neuronnya juga sembuh gitu ya? Jadi ketika itu kan jaringan itu dibentuk oleh sel. Nah, sel itu akan membentuk semua jaringan, ya, otot, jaringan saraf, ataupun membentuk organ, gitu. Nah, jadi pembentukannya itu dari mana? Dari sel darah. Nah, ketika itu rusak ya terus berganti, akhirnya bisa sampai seperti biasa. Namun kalau misalkan rusaknya sangat parah, itu tidak semuanya
sempurna. Contohnya Ustadz pernah jatuh di motor, itu objeknya itu dalam sampai daging dalamnya kena gitu. Nah, ketika Ustadz dicubit rasanya ada di bagian kaki ya. Nah, ini sakitnya itu agak beda gitu. Ngilu gitu ya, Tat? Lebih. Ataupun yang kakinya kapalan. Ya, kepanasan, kakinya itu di bawah jaringan epitel bawahnya alas kaki itu lebih tebal. Nah, itu biasanya dendritnya itu agak neuronnya itu penghubungnya itu maksimal, cuman ada penghalang jadi lebih itu kan ada perbedaannya gitu intinya. Sampai di sini ada yang tanyakan. Berarti jaringan neuron itu sangat halus dong, Tat? Jaringan nggak bisa disebut sangat halus ya. Seperti kabel itu menghubungkan ke komputer gitu. Kabel banyak gitu sampai ke otak gitu. Jadi ini ya karena neuron itu adalah penghubung gitu. Oke, Tat. Jadi adapun orang yang Rida banyak nanya, Masya Allah. Dia ngapain ngereng ya? Suka ya, yang suka misalkan ada yang suka narkoba. Nah itu jaringannya ada yang rusak sebagian. Bisa jaringan rusak. Tergantung yang kenanya gitu. Itu Ustaz pernah lihat di video itu dia jenis narkotikanya itu krokodil. Kalau mau dilihat silakan di YouTube gitu. Jadi dia tidak merasakan sakit gitu. Tidak merasakan sakit. Dan itu jaringan narkoba yang paling tinggi bukan, Tat? Bukan jaringan narkoba. Maksudnya narkoba dia narkoba paling tinggi, Tat. Narkoba. Ya, jadi Adnan itu cahaya ilahiynya, Masya Allah. Apa? Masya Allah. Ini tanpa nanat ya? Iya, Ustaz. Wes. Kan aku mah pas sinar mataharinya kamar aku. Nah, untuk ini sekarang kalian berkelompok silakan mengerjakan LKPD-nya ya. Ditunggu. Kan dibagi dua, kelompok laki-laki sama perempuan. Oh. Oke. Oh iya ya. Iya, Ustaz, Ratma pengen sama itu. Sama siapa? Play. Yuk. Adnan. Ya. Silakan dimulai ya dari hari ini. Oke, Tat. Gue turun ke Epic dari Legend. Astaga, Epic. Iya, lagu. Kan Api mati kameranya lagi main, Tat. Wah, digendong aja songong. Ya, lagi grading aja ke kelar-kelar gue nih. Api bego, Api. Gue terakhir sama Rapli mabar petaka anjir. Astagfirullahaladzim, belajar. Sama gua, Play, digendong sama gua. Astagfirullah. Tat, ini ngerjain LKPD-nya. Ya, silakan kerjakan LKPD. Mau diskusi di Zoom ini silakan, lebih bagus. Jangan di-embed. LKPD-nya mana? Ini ada di WhatsApp. Ustaz udah kirim di WhatsApp. Oh, ini ada ya. Soalnya itu tentang ini tuliskan jenis jaringan hewan berapa fungsinya. Terus istilah tabel ada ya? Iya, itu. Iya, Adnan, Tat, banyak banget sampai nomor 5. Sedikit. Nayanan. Kalau dibagi-bagi kan sama kelompok enak tuh. Ngeberapa orang satu-satu. Jangan saling mengandalkan ya. 1 orang sama dengan 10 orang. Ini suruh ngapain? Suruh main sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget, udah kelas 12. Di diskusinya di grup kita gitu saya. Gila, di sana. Enggak apa-apa, juga enggak apa-apa. Disikat, ntar suaranya tabrak-tabrakan. Muka Nanat mana muka Nanat? Kita kalah banget. Wah, ini 10 menit lagi nih. Nanti kalau misalkan makanya Ustadz kirim balik ini ya ya Allah kesedot. Apa kan? Acul. Ya kalau
Silahkan Ustadz ini nggak dimatikan. Nanti kalau misalkan ada Zoom meeting lagi, Ustadz dikirimkan. Dari sekarang ditunggu 20 menit ya. Iya Ustaz, Silakan jangan mengerjakan. 20 menit. Oh, Ustaz, tapi itu boleh cari di Google nggak? Boleh. Boleh. Boleh sayang. Oke. Bukunya mana ini? Ini nanti minggu depan, insya Allah Ustadz ada apa ya, penelitian. Si Ustadz Kerjanya di mana, Tat? Hah? Kerjanya di mana? Di kertas atau di mana? Boleh di kertas, ketik, terserah. Oke, Tat. Ntar japri ke Ustadz atau gimana? Ya, japri ke Ustadz. Kan kelompok, Pi. Kelompok aja. Berarti Kelompok satu gue. ya. Tapi walaupun kelompok juga tetap perorangannya japri juga ke Ustadz, karena Ustadz mengetahui mana aja yang ikut ngerjain atau enggak gitu. Kelompoknya siapa aja, Tat? Cowok semua, dua. Pi. Yang laki bukan yang perempuan. Tat, itu ceweknya satu kelompok, cowoknya satu kelompok kan, Tat? Ya, itu ya. Tapi lu boleh lift, Tat. Apa? Sudah boleh lift. Enggak, sok aja ini ngerjain sambil dibuka. Kalau mau live juga boleh, nanti masuk lagi. Tapi Ustadz tetap di sini merekam untuk ada kegiatan kalian mau diskusi, nggak apa-apa di sini. Kalau misalkan karena takut kuota habis, silahkan di live juga, live dulu. Nanti kalau Zoom meetingnya ini sudah habis 40 menit, nanti Ustadz kirim ulang kodenya ya, passwordnya baru. Kalau belum berarti masih di sini gitu. Ustadz, jenis jaringan hewan ada 4 ya, Tat? Iya. Tat, kayaknya saya langsung di ini deh, Tat, di Word. Iya, di Word. Iya, nggak apa-apa. Ustadz, ini gimana cara nulisnya di Word-nya, Tat? Oh, itu kamu di komputer apa di handphone? Di laptop, Tat. Dibukanya bentuk tadi yang Ustadz itu modul Ustadz kan bentuknya PDF. Di open with-nya menggunakan dokumen Word ya. Bukanya lewat Google, Tat. Oh, jadi open with aja, bukan nggak bisa berarti. Harus pakai ke Word. Kalau nggak Ustadz ngirim deh bentuk Word-nya. Baik, Tat. Ini Ustadz udah kirim ya bentuk Word-nya ya.
bentuk dokumen Oke, Tat. di WA. Oke, Tat, ini bisa. Jakwan ada? Ada Ustaz. Ada. Ustadz, kalau udah dikirimnya lewat apa? Boleh lewat WA Ustadz aja ya, kirim ke WA. Lewat JNE, lewat JNE juga bisa. Boleh, tapi harus yang kilat ya. Siap. Ya, udah selesai belum? Belum, Ustadz. Karena waktunya sebentar lagi nih, tinggal 10 menit lagi. Seadanya aja presentasi yang Ustadz belum selesai. belum selesai. Woi, suruh presentasi coba. Woi, suruh presentasi. Ustadz mau nanya yang jenis jaringan epitel itu, ini gambarnya apa sih, Tat, yang pertama? Tat. Ini jaringan epitel. Yang pertama itu. Ya bisa lihat aja itu di Google, hampir sama. Lihat di Google gambar itu ada. Ustadz nyarinya juga di ini kok, di Google. Kalau ini nanti dikasih tahu sama Ustadz. Jawabannya. Tidak, sudah sampai mana? Baru jaringan epitel, Tat. Baru jaringan epitel. Ustadz, jaringan epitelnya kayak gimana ini? Iya, bingung toh, Tat, itu jaringannya. Ciri-cirinya, fungsinya, letaknya. Ya kalau misalkan ini karena waktunya sebentar lagi, dilewat aja ke yang bagian 3. 3 atau 4. Bagian 3 mana, Tat? Ini nomor 3. Ini. Ustadz belum di-share screen ya. Belum, Tat. Ini bagian apa? Ini bagian 3. Yang nomor 3 maksudnya. Nomor 3 ini. Atau yang 4. Baru nomor apa aja yang sudah selesai? Baru 1. Yang ini aja nomor 1. Satu. Tat. Bisa ditambahin, Mas Ustadz. Karena waktunya sebentar lagi, nggak apa-apa itu dijelaskan saja perwakilannya yang perempuan, terus di share screen ya. Stop dulu nih share screennya.
caranya ini ya, share screen, terus terus di-share. Paham? Yang mananya Tat pencetnya? Siapa yang mau ini? Siapa aja nih? Ini Ustadz ulangi Desi. ya. Nah, ini kan ada tombol share screen. Kalau sebelum share screen itu ada yang di bawah di sini ya. Karena Ustadz udah share screen berarti di atas. Nah, di sini ya untuk share screen di sini. Lalu ada tulisan pilih mau window atau semuanya atau sebagian. Oke. Silakan perwakilannya untuk kelompok perempuan dulu, silakan. Ladies first. Rida. Bus. Ya, nggak apa-apa. Ini Ada nilai tambahan nanti. Hah? cuman bisa Di tombol ini nggak ada apa? Oh, emang Rida kan ngerjain nomor 1 ya. yang mana Tat? emang Rida Zoom meetingnya di handphone apa di laptop? Di handphone. Oh, di handphone. Gak bisa kalau di handphone. Nggak bisa. Desi. Ya, Aku ini siapa? juga di handphone. Yang di laptop siapa? Si Dejul. Dejul. Aku di handphone. Dejul siapa Dejul? Dia Rahmat tadi. Nggak bisa masuk. Berarti keluar. Mana jaringan Zoom ya? Ustaz, saya pindah ke Zoom laptop aja Tat. Oh iya, boleh. Sawa nih harusnya Sawa. Sawa kemana Sawa? Sawa Aku di akhir. mic-nya di mute ya. Hadir Ustaz. Hadir. Start lagi dikonekin. Oh, Ayo siap. Sawa silahkan presentasi. Oke. Mega Hijriah. Ya itu saya Ustaz. Oh ya, silakan share screen Ibu ya. saya. Oh, Dua. Bentar Tat dibantu ibu saya oh Tat. iya. Share screen ya. Ya. Iya betul dak. Belakang siapa tuh? Adek. Lagi loading Tat. Maaf Tat. Oh iya, nggak apa-apa. Hai, ada Rida. Rida abangnya mana? Ih, lagi OTW abang aku. Kok Nanat nanyain abangnya? Kata suka bercanda Tad. Oh, Pas dulu. Sugan wa tuh Tad. sugan apa? Nah, Jangan pakai bahasa jadi Sunda. mandaknya. Mandak jadi Pusin dulu tuh si Mali. jadi host dulu. Oh, nggak bisa. Allah deh, kamu punya gak buat dia deh? Ustaz, saya Ya, katanya jadi host dulu. kucing Apa? kampung. Saya harus Jangan jadi katanya Tat. Jadi host. Oh, Iya. aduh. Ini keluarin dulu di sini. Udah ya. Nah, share screen. Bisa ada? Bentar. OTW. Udah bisa ya? Oke. Udah bisa Tat. Belum Tat? Ya. Udah ketampil. Saya akan menjelaskan dari perwakilan. Assalamualaikum dulu Rida. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari fungsi jaringan hewan dari kelompok cewek. Yang pertama,
Amanda, bukan Anda ya. Nanti aja nanti. Yang pertama jaringan epitel. Wah, yaitu- Abang Herida. Jangan soal ayo fokus ke jaringan. Berisik banget sih Nana. Oh my god. Nana centil. Presentasi Nana. Nanat nanti lagi ya. Nanat nanti kenapa lagi ya. Nanat? Ya, kembali ke jaringan ya. Jaringan epitel itu fungsinya melindungi dari luka dan infeksi. Jadi kalau kita terluka dan infeksi itu ada jaringan yang membantu biar kita terlindungi dari luka tersebut, yaitu jaringan epitel. Yang kedua, ada jaringan ikat. Fungsinya mengikat dan melekatkan dengan satu jaringan lainnya. Jadi kan jaringan itu saling mengikat satu sama lain. Nah, yang disebut dengan jaringan apa tuh? Yang mengikat itu adalah jaringan ikat. Jadi bantu teman-teman. Ya benar. Terus jaringan otot. Iya betul. Jaringan otot fungsinya sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi kalau kita mau olahraga kan pasti tangan harus begini-gini kan, kayak angkat ke atas itu. Nah, itu yang menggerakkan tuh jaringan otot karena ya gitu. Terdapat dari sinyal saraf. Nah, tuh. Desi bantu aku, Desi. Iya. Terus jaringan saraf. Penerimaan proses dan transformasi atau sinyal. Jadi kalau kita itu kayak dapat kayak apa ya, kayak sentuhan gitu, kesentuhan. Nah, jaringan Rangsangan. saraf itu, rangsangan. Jadi jaringan saraf itu yang menyalurkan sinyal ke seluruh tubuh. Jadi kayak kamu mau megang buku, berarti kan jaringan saraf itu yang bilang kayak kamu harus megang buku gitu, Tat. Begitu, Tat. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ladies. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok laki-lakinya. Ustadz Udang host, siapa? Jakwan ya jadi host ya. Ini yang laki-laki hanya Jakwan sama Ustadz di sini. Jakwan hadir? Halo, yang lainnya silakan masuk. Ini waktunya tinggal udah habis nih. 9 jam 9. Oke, berarti untuk kelompok laki-laki minggu depan saja tampilannya di pembelajaran selanjutnya. Nah, intinya untuk jaringan hewan ini dibedakan menjadi ada 4. Ada jaringan apa aja? Jaringan epitel, itu jaringan yang paling luar, ya. Paling luar, ya. Kalau kita lebih spesifik itu ada di kulit, ya. Terus ada jaringan apa lagi? Ikat. Jaringan ikat. Ya, jaringan ikat. Fungsinya untuk apa? Mengikat fleksibilitas dan meregang. Iya. Terus ada jaringan otot. Fungsinya untuk apa? Alat gerak aktif. Ya. Rambut otot. Ya, alat gerak aktif di mana jaringan otot ini melekat pada sistem skeleton atau sistem rangka, di mana dia bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu ada jaringan saraf. Ya, fungsinya untuk apa? Merangsang, menyalurkan sinyal. Ya, merangsang atau memberikan stimulus kepada rangsangan kepada otot disambungkan. Nah, itu saja yang hari ini kita belajar ya tentang jaringan hewan. Karena waktunya sudah selesai, ya Bapak juga harus membagi waktu dengan guru lain. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Tat. Ya, ya, dadah.